3 prajurit Komando Pasukan Khusus TNI dilaporkan terlibat dalam insiden besar di jalur Gaza setelah dihadang oleh sekitar 1.000 pasukan Israel Defense Forces atau IDF saat menjalankan misi kemanusiaan. Insiden ini memicu ketegangan baru di kawasan dan menarik perhatian internasional setelah Rusia dikabarkan langsung memberikan dukungan militer berupa rudal balistik kepada pihak Indonesia. Peristiwa bermula ketika satuan kecil Kopassus tersebut melakukan misi pengawalan konvoi bantuan medis dan logistik bagi warga sipil Gaza yang terdampak serangan udara. Berdasarkan laporan dari beberapa sumber militer di lapangan, pasukan Indonesia yang tergabung dalam misi internasional itu terdeteksi oleh intelijen Israel saat memasuki zona selatan Gaza melalui jalur Rafah. Tak lama kemudian, pasukan IDF dengan jumlah besar langsung melakukan pengepungan dan mengeluarkan peringatan keras agar mereka menghentikan operasi. Namun ketiga prajurit Kopassus yang dikenal berdisiplin tinggi dan memiliki mandat kemanusiaan menolak untuk meninggalkan misi sebelum seluruh bantuan diserahkan. Ketegangan berlangsung selama beberapa jam di tengah medan terbuka dengan posisi tak seimbang. Hanya 3 prajurit Indonesia berhadapan dengan 1.000 personel IDF lengkap dengan kendaraan lapis baja dan dukungan udara. Sumber dari markas TNI menyebutkan bahwa pasukan Kopassus tersebut sudah berkoordinasi dengan perwakilan PBB dan pihak keamanan Mesir sebelum insiden terjadi. Namun pihak Israel menilai keberadaan prajurit Indonesia di Gaza sebagai langkah ilegal yang bisa mengancam keamanan militernya. Situasi pun memanas setelah komunikasi radio antara pihak IDF dan tim Kopassus mengalami gangguan. Laporan tambahan yang beredar di media Timur Tengah menyebutkan bahwa Rusia langsung bereaksi setelah mengetahui ketegangan yang melibatkan pasukan Indonesia. Pemerintah Moskow dilaporkan mengirim sinyal kuat dengan mengaktifkan salah satu sistem bantuan militer yang dikenal dengan rudal balistik jarak menengah sebagai bentuk peringatan terhadap kemungkinan serangan terhadap prajurit Indonesia. Langkah Rusia itu disebut sebagai respons strategis terhadap tindakan sepihak Israel yang dianggap berlebihan. Beberapa analis menilai dukungan Rusia terhadap Indonesia bisa memperluas dimensi konflik di kawasan, terutama jika keterlibatan militer asing semakin meningkat. Sementara itu, TNI melalui juru bicara resminya menegaskan bahwa ketiga prajurit Kopassus yang berada di Gaza tidak menjalankan misi tempur, melainkan misi kemanusiaan di bawah koordinasi lembaga internasional. Namun hingga kini, belum ada kepastian apakah mereka telah dievakuasi atau masih berada di lokasi pengepungan. Beberapa saksi mata di Gaza menyebutkan bahwa sempat terjadi letupan senjata kecil di area perbatasan Khan Yunis, meski belum bisa dipastikan berasal dari pasukan mana. Kondisi di lapangan dilaporkan tegang dengan penjagaan ketat IDF di sepanjang jalur lintas selatan. Pihak Israel belum memberikan keterangan resmi terkait alasan penghadangan tersebut, namun sejumlah media lokal Israel menyoroti kemungkinan adanya dukungan militer asing yang ikut membantu operasi kemanusiaan di Gaza. Hal ini semakin diperkuat dengan laporan intelijen bahwa ada aktivitas pengiriman sistem rudal dari Rusia ke wilayah Mediterania Timur beberapa jam setelah kejadian. Situasi di jalur Gaza semakin memanas setelah ribuan pasukan Israel Defense Forces (IDF) memperluas area pengepungan terhadap lokasi 3 prajurit Kopassus TNI yang tengah menjalankan misi kemanusiaan. Informasi dari sumber militer di kawasan Rafah menyebutkan bahwa IDF telah menutup seluruh akses darat dan udara di radius lebih dari 5 km, membuat ketiga prajurit Indonesia tersebut terisolasi sepenuhnya. Langkah agresif IDF ini langsung menuai kecaman keras dari sejumlah negara. Delegasi diplomatik Indonesia yang berada di Mesir bahkan langsung menghubungi pihak PBB untuk meminta perlindungan bagi pasukan TNI yang menjalankan misi resmi di bawah mandat kemanusiaan. Namun, proses negosiasi dikabarkan berjalan alot karena pihak Israel menolak memberikan izin keluar sebelum melakukan pemeriksaan penuh terhadap identitas dan tujuan operasi pasukan Indonesia di Gaza. Sementara itu di Moskow, situasi berubah drastis. Kementerian Pertahanan Rusia menggelar pertemuan darurat dengan Dewan Keamanan Nasional setelah menerima laporan langsung dari Kedutaan Rusia di Jakarta.
Beberapa jam setelah pertemuan, radar militer NATO mendeteksi adanya pergerakan sistem rudal balistik Rusia tipe Iskandar dan Yars yang diarahkan ke wilayah Mediterania Timur. Sinyal kuat bahwa Rusia benar-benar memperhatikan situasi di Gaza dan siap melakukan langkah balasan jika terjadi pelanggaran terhadap pasukan Indonesia. Pakar militer internasional menilai langkah Rusia ini bukan sekadar simbol politik, melainkan bentuk nyata dukungan strategis terhadap Indonesia yang memiliki hubungan baik dengan Moskow. Rusia diketahui memiliki kepentingan geopolitik besar di Timur Tengah, terutama dalam mengimbangi pengaruh Amerika Serikat yang selama ini menjadi sekutu utama Israel. Sementara itu, sumber intelijen Timur Tengah melaporkan bahwa Israel kini berada dalam siaga penuh. Sejumlah pesawat tempur F-35 terlihat berpatroli di atas perbatasan Gaza. Sementara, unit artileri dikerahkan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan balasan jika situasi berkembang tidak terkendali. Di Jakarta, Markas Besar TNI menyelenggarakan rapat tertutup dengan Kementerian Luar Negeri untuk membahas langkah-langkah diplomatik sekaligus kesiapan evakuasi. Kepala Staf TNI menyatakan bahwa pasukan Indonesia tidak akan terlibat dalam konfrontasi bersenjata kecuali keselamatan prajurit mereka terancam. Namun, pernyataan itu dibarengi dengan penegasan bahwa TNI memiliki hak penuh untuk melakukan pembelaan diri jika diserang. Ketegangan semakin meningkat ketika media internasional menayangkan rekaman udara yang menunjukkan pergerakan besar-besaran pasukan Israel di sekitar Khan Yunus. Dalam video tersebut, tampak kendaraan lapis baja Israel mengelilingi area sempit di mana diduga 3 prajurit Kopassus bertahan bersama beberapa relawan medis lokal. Di sisi lain, rakyat Indonesia memberikan reaksi besar di media sosial. Tagar "Selamatkan Kopassus" dan "Indonesia for Gaza" menjadi trending global, dengan jutaan warganet menyerukan agar pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas terhadap Israel. Pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebut tindakan Israel tidak bisa diterima dan merupakan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional. Pemerintah juga meminta Dewan Keamanan PBB segera mengadakan sidang darurat. Situasi di jalur Gaza mencapai titik kritis pada dini hari waktu setempat. Ribuan pasukan Israel Defense Forces (IDF) yang sebelumnya mengepung area operasi 3 prajurit Kopassus TNI akhirnya melakukan aksi konfrontatif dengan melepaskan tembakan peringatan ke arah posisi pasukan Indonesia. Ledakan terdengar hingga radius beberapa kilometer, menandakan situasi di lapangan telah bergeser dari ketegangan diplomatik menjadi konfrontasi bersenjata terbuka. Menurut laporan dari jurnalis lokal yang berada di Rafah, tembakan peringatan IDF dilakukan setelah peringatan radio yang ditujukan kepada tim Kopassus tidak mendapat respons. Gangguan komunikasi akibat jamming elektronik dari pihak Israel membuat tim Indonesia tidak dapat menerima pesan perintah apapun dari markas. Ketiga prajurit Kopassus yang berada di lokasi tetap bertahan di posisi mereka sambil memastikan perlindungan terhadap warga sipil dan relawan kemanusiaan yang berada di sekitar titik distribusi bantuan. Sumber militer dari Jakarta menyebutkan bahwa TNI telah memonitor situasi melalui sistem komunikasi satelit cadangan. Setelah menerima laporan bahwa situasi memburuk, pihak Indonesia segera mengirim sinyal darurat ke jaringan diplomatik di Mesir dan Turki untuk membuka jalur evakuasi. Namun permintaan itu tertahan akibat blokade udara dan darat yang diberlakukan IDF di seluruh area Khan Yunis hingga Rafah. Sementara itu, Moskow bergerak cepat. Beberapa menit setelah laporan tembakan peringatan IDF diterima, radar internasional mencatut pergerakan militer signifikan dari pangkalan Rusia di Laut Hitam dan Suriah. Sistem rudal balistik Iskandar M dan Yars dilaporkan telah diaktifkan dalam status standby siaga penuh, mengindikasikan bahwa Rusia siap melancarkan langkah militer jika salah satu pasukan Indonesia menjadi korban. Kantor berita Rusia TASS melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebutkan akan memberikan perlindungan kepada pasukan yang sedang menjalankan misi kemanusiaan jika mereka diserang secara sepihak. Pernyataan ini sontak mengguncangkan dunia internasional karena untuk pertama kalinya Rusia secara terbuka menyebut Indonesia dalam konteks dukungan militer aktif di kawasan Timur Tengah. Reaksi Israel pun tidak kalah cepat. Unit artileri IDF menempatkan beberapa sistem Iron Dome di sekitar perbatasan selatan Gaza untuk mengantisipasi kemungkinan serangan rudal balistik. Pesawat tempur F-35 dan drone pengintai Hermes 900 juga tampak operasi intensif di langit Gaza, sementara sirine tanda bahaya terdengar di beberapa wilayah perbatasan. Kondisi di lapangan menjadi semakin tidak terkendali ketika laporan menyebutkan adanya letupan besar di dekat area penyimpanan bantuan medis.
Belum ada konfirmasi pasti apakah itu akibat benturan peluru artileri atau ledakan akibat sistem pengamanan yang gagal. Namun ketiga prajurit Kopassus disebut berhasil membawa sebagian besar relawan dan logistik menjauh dari titik ledakan. Setelah lebih dari 48 jam ketegangan di jalur Gaza, 3 prajurit Kopassus TNI Indonesia akhirnya berhasil dievakuasi dari zona konflik dengan koordinasi gabungan antara TNI, pemerintah Mesir, dan organisasi PBB. Evakuasi dilakukan melalui jalur darat yang dijaga ketat oleh pasukan Mesir. Sementara pasukan IDF yang mengepung lokasi diberi notifikasi resmi melalui saluran diplomatik internasional untuk tidak melakukan serangan selama proses evakuasi. Sumber dari markas TNI menyebutkan bahwa seluruh bantuan kemanusiaan berhasil diselamatkan dan diteruskan ke warga sipil di wilayah Khan Yunis dan Rafah. Ini merupakan keberhasilan misi kemanusiaan sekaligus pengawasan strategis terhadap pasukan elit kita di wilayah rawan konflik, ujar seorang pejabat tinggi TNI. Sementara itu, pemerintah Rusia memantau situasi secara langsung dan memberikan sinyal bahwa dukungan militer yang sebelumnya siap siaga tetap berada pada status standby hingga pasukan Indonesia meninggalkan zona konflik sepenuhnya. Para analis menilai bahwa langkah ini merupakan pesan diplomatik yang kuat kepada Israel dan negara-negara Barat bahwa keterlibatan Rusia di Timur Tengah dapat mempengaruhi dinamika geopolitik. PBB mengeluarkan pernyataan resmi yang menyambut baik evakuasi prajurit Indonesia dan keberhasilan distribusi bantuan kemanusiaan, sekaligus menyerukan semua pihak untuk menghormati hukum kemanusiaan internasional. Insiden ini menekankan pentingnya perlindungan pasukan yang menjalankan misi kemanusiaan dan koordinasi antar negara untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, bunyi pernyataan PBB. Dampak geopolitik dari insiden ini mulai terlihat. Hubungan diplomatik Israel-Indonesia mengalami tekanan tinggi dengan pertemuan darurat antara pejabat Kementerian Luar Negeri kedua negara dijadwalkan untuk membahas insiden tersebut. Di sisi lain, posisi Indonesia sebagai negara yang tegas menegakkan misi kemanusiaan mendapat perhatian positif dari banyak negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Media internasional menyoroti keterlibatan Rusia sebagai faktor penyeimbang konflik. Pengaktifan sistem rudal balistik Rusia meskipun tidak dilanjutkan dengan serangan fisik, dikategorikan sebagai pesan strategis kepada Israel dan sekutu baratnya bahwa setiap agresi terhadap pasukan Indonesia akan dipantau secara langsung oleh kekuatan global. Di Jakarta, publik memberikan apresiasi besar kepada TNI dan pemerintah dengan berbagai aksi sosial dan kampanye online yang memuji keberanian Kopassus dan diplomasi Indonesia. Sementara itu, warganet menggunakan tagar hashtag Kopassus bertahan dan hashtag Indonesia for Humanity menyoroti peran Indonesia dalam misi kemanusiaan internasional. Secara keseluruhan, insiden ini menjadi pelajaran penting bagi strategi diplomasi dan militer Indonesia. Keberhasilan evakuasi dan distribusi bantuan menunjukkan bahwa koordinasi multilapis antara pasukan elit, pemerintah, negara sahabat, dan organisasi internasional adalah kunci dalam menangani misi kemanusiaan di zona konflik.